minyak. Ini semua matahari bisa jadi minyak yang buat goreng ataupun pengurapan. Saudara bisa dinikmati, terutama raja, ya, segala raja, ya. Saudara membuka dimensi ilahi, terutama malaikat. Dikatakan dia punya energi itu listrik, ya. Jadi saudara kalau mau bright, saudara harus punya cinta, karena listriknya itu dari everlasting love, ya. Dia terbesar di antara semua bunga. Dulu abad ke-17 dipakai untuk alat pembayaran yang sah. Jadi termeterai ya saudara ya. Inilah yang memerangi semua roh kesakitan. Cintalah yang akan membangkitkan dari semua dan apapun bentuk keanehan. Dengan cinta kita menang. Amin. Mari silakan. Shalom saudara. Yang ajaib dari bunga, betul-betul tentang bloom and bright. Di bait Salomo itu dikatakan diukirkan bunga mengembang. Artinya adalah benda yang bersinar. Jadi bunga yang mengembang itu artinya benda yang bersinar. Saudara, itu bicara tentang di dalam setiap pertumbuhan, di dalam setiap kali kita menerima firman dan saudara memutuskan untuk tumbuh dan berbunga, maka otomatis sinar itu akan keluar. Kita akan lihat secara singkat 5 menit saja apa dari arti setiap bunga yang akan pagi ini kita pakai untuk sebagai senjata. Tapi dulu Christian pernah khotbah tentang arti dari bunga di tabut perjanjian untuk menahan bencana. Bicara bencana bukan cuman bencana alam, bencana kemiskinan, bencana apapun yang iblis dan Illuminati dan antikris sedang buat. Bahkan bencana secara pribadi di hidupmu akan ditahan. Amin. Boleh tolong PPT-nya dikeluarkan? Dimulai dengan kala lili. Sebelum mulai saya akan ini kala lili, sambil nunggu gambarnya. Ya. Ini kayak terompet ya, kayak sangkakala. Tapi yang ajaib, kala lili ini gak terkenal saudara. Dia artinya adalah perjanjian, kesejatian dan kemurnian, ya. Tapi dia ini kalau kurang air dikit ya saudara ya, itu cepet banget terjadi layu. Jadi kalau saudara lihat kenapa ya saya tuh kayak muram, ini kurang air saudara, ya. Dan masalahnya kala lili ini batangnya itu empuk, jadi susah ditusuk ke oasis yang buatan. Dia harus ketemu air yang benar gitu, dan yang air yang banyak, ya. Ini bicara tentang kesejatian, tidak bisa bertahan tanpa sumber air, tapi juga kemurnian. Tahan banting, ya, bisa bertahan artinya dalam semua cuaca yang ekstrim bahkan yang beku. Jadi kalau dia tumbuh di tanah, dia berakar, dia bisa tahan banting. Tapi kalau dicabut sebentar aja langsung layu. Artinya dia hanya bisa bila berakar di tempat yang sebenarnya. Bentuk cekungan di tengahnya disebut mata. Dan dia itu hanya mengarah ke matahari tumbuhnya. Ini bisa bereproduksi sendiri, ya. Artinya dia nggak pernah merasa kesepian. Karena apa? Dia bisa bereproduksi sendiri. Ini untuk memerangi semua roh perzinahan. Salah satu yang diperangin mempelai hari ini adalah untuk supaya gunung keluarga kembali bersinar. Ya, seringkali yang membuat perzinahan bukan hal besar, ya, tapi karena merasa tidak bisa sendiri, di jiwa kurang sedikit ini dan sedikit itu. Tapi dia mengarahkan kepada matahari dan dia bertahan. Itu kala lili. Next. Yang kedua, anggrek. Anggrek ini artinya adalah bunga yang berbentuk seperti mahkota. Dan ini adalah bunga para raja. Tapi kalau saudara tahu ya, anggrek itu luar biasa. Ada yang kayak merpati, ada yang kayak terompet. Dia bisa berbentuk sangat banyak mutasinya.
karena dia adalah bunga yang tidak pernah kehabisan jenis dan bentuk ya saudara ya. Salah satu tumbuhan dengan varian terbanyak 750 family. Jadi ini kerajaan sangat besar saudara ya, seperti Bahtera ya saudara. Spesiesnya 43.000, 35.000 varietas ya, dengan semua warna, keunikan dan menerima kemampuan multiplikasi. Sangat banyak murid, kekuatan beradaptasi, tidak rewel saudara. Yang ajaib, kami ini biasanya pakai bunga di taman yang sendiri ya. Nah, ada Bu Jenny di Cikarang itu miara anggrek. Dan yang lucu, setiap kali ada acara penting selalu ada anggrek yang baru yang tumbuh. Ntar kemarin 7 Juni itu warna kuning saudara. Tumbuhnya setahun sekali, nggak bisa direkayasa. Tapi Tuhan mulai dari tanggal 6 dia udah muncul. Ya 6 Juni itu ajaib banget. Kekuatan untuk bertahan dan tahan uji. Anggrek itu, anggrek Dove Orchid disimbolkan sebagai Roh Kudus. Karena seperti merpati. Ini untuk memerangi semua roh perpecahan. Kenapa bisa pecah? Karena nggak tahan uji. Ya, kalau tahan uji, maka kita memilih untuk tetap menyatu dan sakit-sakit sedikit nggak apa-apa. Ya, itu namanya tadi fusi. Next. Ini karena 5 menit. Aster dari bahasa Yunani artinya bintang. Aster yang ini. Ya. Aster ini bukannya mahal saudara. Ini tanaman liar yang kecil-kecil, tapi kalau mereka menyatu dia akan sangat indah. Dia ada di bunga di kematian, tapi juga ada di buket bunga. Aster ini sekalipun dia liar, tapi artinya tuh bintang. Seliar apapun saudara, sekalipun saudara berasal dari tempat-tempat yang di pekarangan biasa, tetap bisa jadi bintang. Amin. Lalu dia satu keluarga dengan krisantinum. Ya. Ini krisantinum yang paling besar saudara ya. Tapi ini ntar dibahasnya. Ini masih family. Ya, mirip ya. Yang ini besar, yang ini kecil. Ini masih keluarga. Artinya apa? Ada connecting generation. Jadi kita mau memerangi disconnecting generation. Dia beradaptasi dengan sangat banyak tanah yang berbeda, enggak masalah. Ya, dulu dibakar kalau mau ngusir roh jahat, saudara ya. Jadi kita mau katakan tidak ada yang jahat yang memecahkan generasi. Next. Next. Matahari. Saya coba hari kemarin tuh enggak ada matahari besar, saudara ya. Jadi kecil-kecil mataharinya. Tapi dia tetap bunga matahari ya, yang bagaimanapun tumbuh harus mengarah ke sinar matahari. Dan semua aspek sangat bermanfaat. Kecil-kecil gini saudara, dari biji, dari semuanya bisa dimakan, bisa dipakai untuk kesembuhan. Dia mengandung antioksidan tinggi dan menangkal radikal bebas. Air rebusannya itu untuk menghilangkan sakit kepala, ya, membawa kesembuhan juga. Ini memerangi sesungguhnya roh LGBT. Ya, LGBT kemarin saya mendengar ada seseorang bagus sekali mengulas. LGBT itu bukan cuma ada di pribadi orang, tapi juga di gereja-gereja. Kenapa? Karena gereja tidak mau menyatu dengan gereja yang berbeda ya. Dia cuma mau menyatu dengan gereja sejenis ya. Ini pun harus diperangin saudara ya. Banyak nggak bisa terima varian lain gitu ya saudara. Makanya kita dimusuhin ya. Makanya kita nih pasti nggak LGBT saudara ya. Karena saudara semua dari varian yang berbeda. Amin. Ini kita perangin. Next. Krisantinum ya, arti dalam bahasa Yunani ya, itu artinya emas dan antemon ya, bunga, tanda kebahagiaan, kegembiraan. Dia bawa kesembuhan. Kalau saudara minum teh bunga yang ada di Trans kemarin ya, itu dari kayak gini saudara ya. Terus kemudian di Jepang sebagai lambang kaisar, simbol keluarga kerajaan. Jadi kalau saudara pengen punya darah raja-raja, masuk level raja-raja, hidupmu harus bawa kesembuhan ya. Punya kegunaan anti radang, menyembuhkan hati yang radang dan iritasi. Sehingga semua yang depresi dan ingin bunuh diri tertolak juga disembuhkan. Amin.
Itu yang kita perangin. Yang akhir zaman paling banyak adalah roh depresi, kesakitan, bunuh diri, ya. Sudah selesai dalam nama Yesus. Next. Casablanca. Ya, Casablanca atau lili ini disebut healing flower. Jadi semua bunga ini healing semua, saudara. Ya, terutama kesembuhan di jiwa. Ya, lambang mendatangkan Tuhan yang kedua kali. Salah satu kesukaan bunga dari PMI adalah Casablanca ya, tapi yang double, saudara ya. Nah ini karena ini kedatangan Tuhan yang kedua kali dan bentuknya seperti bintang Daud. Yes on earth, yes on heaven. Ya, komitmen untuk transformasi, bijaksana, punya pengabdian dan sangat subur. Inilah yang memerangi roh kesepian. Supaya apa? Saudara tahu ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Kemana-mana berlaska-laska bersama malaikat ya. Next, terakhir. Inilah mawar ya, artinya adalah everlasting love ya. Semua yang mau jatuh cinta pasti kasihnya mawar. Nggak mungkin kasih ester ya. Saudara, ini artinya apa? Bunga yang paling tertua. Artinya dia benar-benar yang awal dan yang akhir ya. Ini udah ditemukan 25 juta tahun yang lalu. Jenisnya dapat juga dikonsumsi semuanya. Bahkan jadi minyak. Ini semua matahari bisa jadi minyak. Yang buat goreng ataupun pengurapan. Saudara, bisa dinikmati terutama raja ya. Segala raja ya. Saudara membuka dimensi ilahi terutama malaikat. Dikatakan dia punya energi itu listrik ya. Jadi saudara kalau mau bright, saudara harus punya cinta. Karena listriknya itu dari everlasting love ya. Dia terbesar di antara semua bunga. Dulu abad ke-17 dipakai untuk alat pembayaran yang sah. Jadi termeterai ya saudara ya. Inilah yang memerangi semua roh kesakitan. Cintalah yang akan membangkitkan dari semua dan apapun bentuk keanehan. Dengan cinta kita menang. Amin.